Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan nama saya Suhardi, Kepala SMA Negeri 2 Rembang. Saya akan menyajikan laporan best practice berjudul Upaya Pengelolaan PJJ yang Berkualitas dan Implementasi Protokol Kesehatan di SMA Negeri 2 Rembang selama masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Bapak Ibu, ini dilatar belakangi dua hal. Pertama, kami ingin agar seluruh warga SMA 2 Rembang terhindar dari paparan COVID-19. Sekaligus kami juga ingin agar pelaksanaan PJJ pada masa pandemi berjalan secara optimal. Maka kami merumuskan, mengidentifikasi ada 4 masalah yang perlu kami selesaikan. Pertama, bagaimana proses sosialisasi pencegahan COVID di SMA 2 Rembang. Kedua, bagaimana kami harus mengupayakan meminimalisasi potensi penyebaran COVID. Yang ketiga, bagaimana upaya kami untuk dapat membekali para guru dalam melaksanakan PJJ sehingga optimal. Dan yang keempat, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar dapat memberikan dukungan pembekalan kepada anak didik sehingga mereka siap dalam PJJ. Menyelesaikan 4 masalah tadi, kami merumuskan sebuah tindakan atau aksi yang bersifat holistik atau menyeluruh. Artinya tindakan itu dilaksanakan untuk semua sisi, semua bagian, semua bidang yang kira-kira terkait kita tangani sehingga nanti tujuan utama tadi tercapai. Antara lain kami membuat gugus tugas sebagai lembaga untuk melaksanakan ini semua, kemudian melaksanakan sosialisasi, kemudian melengkapi sarana prasarana pendukung, dan tadi kita membekali para guru dan para siswa. Pertama yang kami lakukan adalah sosialisasi pencegahan COVID. Ini kami laksanakan di forum rapat dinas upacara dan apel. Forum itu pada awal-awal masa pandemi masih bisa berjalan karena belum ada larangan untuk menutup sekolah. Tapi setelah pandemi berjalan sekian lama, kemudian sekolah tidak ada tatap muka, para guru karyawan harus WFH-WFO, maka sosialisasi tetap dilaksanakan, tetap lewat media sosial, antara lain WA, Facebook, dan lain-lain. Materi sosialisasi adalah edaran dari Kementerian nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan 2010 yang semuanya mengenai penanganan COVID dan pelaksanaan pembelajaran pada masa darurat. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu orang tua siswa serta seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Rembang. Pada masa sekarang ini kita masih berada pada kondisi persebaran wabah penyakit COVID-19. Oleh karena itu, layanan pendidikan dan pembelajaran di SMA Negeri 2 Rembang akan disesuaikan dengan protokol penanggulangan persebaran COVID-19. Untuk itulah maka tim atau gugus tugas penanggulangan COVID-19 SMA Negeri 2 Rembang telah menyiapkan protokol dimaksud yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk video. Dalam video ini disajikan berbagai peragaan bagaimana penanganan ketika siswa di rumah, ketika siswa berangkat ke sekolah, ketika siswa berada di lingkungan SMA Negeri 2 Rembang, sehingga nanti mereka pulang ke rumah masing-masing agar terhindar dari persebaran COVID-19. Kami telah siapkan panduannya, arahannya, pedomannya. Harapan kami video ini dapat memberikan edukasi bagi kita semua, seluruh warga besar SMA Negeri 2 Rembang. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standar operasional prosedur new normal di sekolah saat masa pandemi COVID-19.
di SMA Negeri 2 Rembang. Sebelum berangkat sekolah, siswa-siswi diwajibkan sarapan terlebih dahulu agar kondisi tubuh tetap stabil. Dengan asupan gizi yang cukup seperti mengkonsumsi nasi, sayuran hijau, telur, daging, susu, serta air putih dapat menambah daya tahan tubuh. Siswa-siswi diwajibkan membawa face shield, masker cadangan, bekal dari rumah, tisu kering, tisu basah, dan jangan lupa hand sanitizer. Sebelum berangkat sekolah, ikuti protokol kesehatan ketika menaiki atau mengendarai kendaraan. Jika mengendarai motor, jangan lupa memakai helm dan tetap menggunakan hand sanitizer. Jika siswa diantar menggunakan mobil, semprotkan desinfektan pada gagang pintu dan tidak boleh duduk di samping atau di belakang sopir. Saat siswa-siswi memasuki wilayah sekolah, mereka wajib melakukan pengecekan suhu tubuh dengan termogam, mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak 1 sampai 1,5 meter. Jika suhu tubuh di atas 37 derajat, siswa tidak diperkenankan masuk sekolah dan diminta pulang serta melakukan kegiatan pembelajaran daring. Setiap ruangan yang akan dipakai oleh siswa wajib disterilkan terlebih dahulu dengan cairan desinfektan. Setiap siswa diharapkan meminimalisir menyentuh terhadap benda-benda tertentu seperti gagang pintu, pagar, dan lain-lain. Guru yang akan mengajar harus mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga face shield. Sebelum siswa memasuki ruang kelas, siswa memberi salam kepada guru tanpa menyentuh. Siswa-siswi diwajibkan untuk duduk di kursi yang telah diatur oleh sekolah dengan jarak 1,5 meter. Hiduplah Indonesia.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Siswa-siswi tidak boleh meminjam barang milik temannya. Sistem pembelajaran di sekolah hanya sampai 4 jam dengan sistem shift. Sesampainya di rumah, siswa diwajibkan tetap menggunakan hand sanitizer, menyemprotkan desinfektan baik di motor, sepeda, maupun di mobil. Sebelum memasuki rumah, siswa mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dan jangan lupa melepas alas kaki, menyemprotnya dengan cairan desinfektan, baru setelah itu memasuki rumah. Setelah itu mengganti baju, mencuci pakaian, dan langsung membersihkan diri. Standar operasional prosedur new normal ini harus dilaksanakan untuk pencegahan penularan COVID-19 pada siswa, guru, dan orang tua di rumah. Nanti dapat dilihat kalau diinginkan pada link YouTube yang ada. Bapak Ibu, aksi kedua adalah upaya meminimalisasi potensi penyebaran COVID di lingkungan sekolah kami. Ada 4 kegiatan, yaitu pembentukan gugus tugas, kemudian penyesuaian RKAS. Kalau semua RKAS disusun, semula RKAS disusun untuk kepentingan kondisi normal, kemudian diubah untuk kepentingan kondisi penanganan COVID. Yang ketiga, menyusun protokol kesehatan yang salah satunya kami sajikan dalam video tadi. Kemudian kami melengkapi sarana prasarana. Ini kepala sekolah pembentukan gugus tugas penanganan COVID. Salah satu bentuk protokol kesehatan kami wujudkan dalam bentuk SK maupun dalam bentuk spanduk yang kami pasang di beberapa titik di sekolah. Sarana pendukung PJJ maupun protokol kesehatan yang kami lengkapi antara lain pengadaan termogan untuk alat ukur suhu, pemasangan pesan-pesan taat pada protokol kesehatan, cara cuci tangan yang sehat, kemudian pemasangan wastafel dan hand sanitizer di berbagai tempat. Guru untuk mengoptimalkan PJJ. Ada 3 kegiatan, yakni IHT yang diikuti para guru, narasumbernya guru TIK mengajarkan berbagai platform dan aplikasi yang mendukung PJJ, antara lain Edmodo, Google Classroom, Team, dan Zoom. Yang kedua, saya setelah sekolah tetap melakukan supervisi walaupun secara virtual. Saya tergabung dalam kelas-kelas virtual para guru sehingga setiap kali guru mengajar, saya bisa melihat proses pembelajaran yang ada di kelas virtual itu langsung dari laptop saya maupun dari HP saya.
Ketiga, kami mengupgrade jaringan internet sehingga layanan lalu lintas datanya lebih cepat, sinyalnya lebih kuat. Kami ketika para guru belajar menggunakan berbagai aplikasi pendukung PJJ. Di laptop dan di HP, di mana saya tergabung pada kelas-kelas yang dibuka oleh para guru sehingga bisa melaksanakan supervisi dengan pihak penyedia layanan sinyal internet, yaitu Hypernet. Aksi dukungan kepada para siswa sehingga mereka dapat melaksanakan PJJ dengan baik. Antara lain ada 5 kegiatan. 1, memantau aktivitas belajar siswa, keaktifannya, kemudian kedisiplinan mengerjakan tugas, dan lain-lain kami pantau setiap saat. Kedua, memberikan bantuan pulsa internet kepada para siswa untuk PJJ dari sumber dana BOS maupun dari bantuan Telkomsel. Termasuk ada bantuan dari kementerian juga. Yang ketiga, memperingan beban belajar siswa dengan mengurangi durasi belajar yang semula 8 jam pelajaran, 9 jam pelajaran menjadi tinggal 5 jam pelajaran sehari. Keempat, melibatkan orang tua siswa dalam BDR untuk mendampingi, untuk mengingatkan, dan membimbing. Jika ada masalah, orang tua berkomunikasi dengan wali kelas sehingga dapat dibicarakan solusinya. Yang kelima, layanan perpustakaan tetap kami buka demi agar para peserta didik dapat pinjam buku untuk kepentingan pembelajaran jarak jauh. Orang tua siswa dengan anaknya yang bermasalah dalam PJJ diundang ke ruang BK untuk membicarakan solusi terbaik sehingga mereka bisa tidak terganjal dalam PJJ-nya. MOU bantuan pulsa antara sekolah dengan pihak Telkomsel. Perpustakaan, walaupun masa pandemi, anak-anak masih bisa pinjam buku di perpustakaan. Keempat aksi tadi, alhamdulillah berjalan lancar. Itu berkat adanya 4 faktor pendukung. Pertama, seluruh warga SMA 2 Rembang kompak, para gurunya kompak, para siswa kompak, didukung orang tua, para karyawan juga kompak. Kompak dalam arti menyadari bahwa kondisi pandemi ini memang darurat dan harus disikapi dengan hati-hati. Yang kedua, kami sekolah besar sudah punya cukup sarana dan prasarana sehingga kesiapan di bidang itu kami cukup memadai. Ketiga, dana kami juga alhamdulillah cukup besar karena jumlah siswa ada 1.060-an orang, sementara dana BOS dan BOP dihitung berdasarkan jumlah siswa. Sehingga dana kami besar dan itu memberikan peluang kami untuk membuat sekolah ini berjalan dengan baik menghadapi pandemi. Yang keempat, dukungan orang tua juga bagus. Tidak ada protes, tidak ada tuntutan macam-macam. Kalau ada masalah, orang tua berkenan untuk ke sekolah membicarakan solusinya. Samping ada faktor pendukung, inilah beberapa kendala yang kami hadapi. Di antaranya ada anak yang tidak memiliki HP atau laptop, ada yang laptopnya satu rumah hanya satu sehingga bergantian dengan adik-adiknya. Ini tentu sangat mengganggu. Yang ketiga, ada anak didik yang tinggal di tempat yang blank spot sehingga tidak bisa komunikasi atau akses pembelajaran secara online. Yang keempat, beberapa anak kami tergoda untuk ikut bekerja bersama orang tuanya atau teman-temannya dan meninggalkan belajar. Bahkan sampai ada yang minta keluar karena mereka sudah asik bekerja. Yang kelima, PJJ dan BDR itu sendiri memang punya potensi kelemahan. Karena tidak ada tatap muka, maka pembelajarannya tidak ada kontrol langsung dari guru kepada siswa. Ini juga suatu kendala tersendiri. Bapak-Ibu sekalian, walaupun demikian, kami tetap akan lebih melanjutkan, lebih menyempurnakan tindakan-tindakan kami ini sehingga ke depan yang lebih baik. Untuk itu inilah rencana tindak lanjut kami. Ada 4 hal. Terutama tindak lanjut nanti menghadapi persiapan PTM bulan Juli tahun pelajaran baru. Pertama, kami harus berkoordinasi internal maupun eksternal agar nanti dapat izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, kami akan melanjutkan pengisian daftar tilik kesiapan sekolah
memenuhi persyaratan sesuai dengan standar itu agar kami nanti bisa menjalani PTM dengan baik. Yang ketiga, jika masih ada sarana yang rusak atau yang kurang akan kami perbaiki dan tambahkan. Dan itulah skenario kami dalam melaksanakan persiapan tatap muka. Jadi kami memilih seperti ini. Dari 3 jenjang yang ada, kelas 10, 11, 12 nanti akan bergilir setiap minggu 1 jenjang masuk semuanya. Minggu pertama yang masuk tatap muka adalah kelas 10. Nanti yang kelas 11 dan 12 belajar di rumah. Minggu kedua kelas 10 belajar di rumah bersama kelas 12, yang masuk adalah kelas 11, terus seterusnya. Jadi di sekolah hanya ada sepertiga dari kapasitas seluruh siswa. Itu pun nanti per kelas akan kami pecah jadi dua kelompok. Satu kelompok 50% dari anggota kelas itu, maka tidak melanggar kerumunan. Ini skenario kami dalam melaksanakan PJJ nanti. Nanti terlaksana, maka kami berharap ada dukungan dari para siswa agar aktif dalam pembelajaran. Kemudian para guru juga hendaknya tetap maksimal dalam mengajar walaupun nanti lebih repot karena harus melaksanakan PJJ sekaligus tatap muka. Kami berharap para karyawan juga tanggap pada tugasnya bahwa ini harus berjalan dengan lancar, administrasinya harus ditangani dengan baik, dan hal-hal lain yang mendukung pembelajaran harus diperhatikan. Kami juga berharap kepada orang tua siswa agar tetap bersinergi dengan sekolah sehingga layanan pembelajaran pada siswa tetap berjalan dengan baik. Laporan best practice ini selain kami paparkan di hadapan panjenengan, dan nanti mudah-mudahan bisa ada kesempatan presentasi kepada seluruh peserta sehingga akan terdiseminasi secara luas. Selain itu nanti naskah laporan tertulis akan kami simpan di perpustakaan, di koleksi perpustakaan sekolah, sehingga bisa dibaca para guru dan karyawan serta para siswa. Tentunya nanti kami berharap laporan ini akan dikemas oleh UNW, Universitas Ngudi sebagai bagian dari naskah jurnal ilmiah. Kalaupun tidak, saya sudah menyiapkan, nanti akan kami terbitkan di jurnal Edutika, yaitu jurnal pengembangan pendidikan di tingkat cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Jawa Tengah, yang kebetulan saya sendiri adalah ketua dewan redaksinya. Demikian paparan saya, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih, semoga Bapak Ibu berkenan untuk memperhatikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.